Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa urija bihi ila samawati al-ula linuriyahu min ayatihil kubra. Faqala azza min qail wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zayyinu majalisakum bis-salati 'alayya fa inna salatakum maghfuratun lidzunubikum. Sadaqallah wa rasuluh. Ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'in, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, seluruh jamaah peringatan Isra dan Mi'raj di kediaman guru kita yang mulia Al-Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali sekeluarga besar, Kemas Haji Mas'ud, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Ada satu ungkapan yang menjelaskan bahwa di satu tempat yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, hadis, sholawat, maka tempat itu pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan tempat yang sangat mulia ini penuh dengan keberkahan. Semua hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tadi kita sudah membaca maulid, membaca zikir, juga ada qiyam dengan membaca sholawat dan lain sebagainya. Kita berharap mudah-mudahan seluruh kita yang hadir ini mendapat ridha dan masuk surga dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, yang sangat kita hormati orang tua kita Kemas Haji Mas'ud sekeluarga besar, yang kita hormati ketua dan pengurus Masjid Iqmal sempat hadir, para jamaah, yang kita hormati juga ada kawan kita Ihsan, dan insya Allah tidak lama lagi kita akan didatangi kawan-kawan dari Mas Puro. Ini sedang ngisi acara galau, ini sedang sibuk. Ustadz Nurdin insya Allah datang, Ustadz Abul, Ustadz yang ada di gambar itu. Nah, insya Allah datang galau itu. Habib Mahdi dan lain sebagainya. Yang kita hormati dan kita doakan adik-adik dari Hadrah Asmaul Husna, pimpinan Ustadz Dia. Bukan? Oh, Ustadz Ali juga. Kawan-kawan dari Laskar Asmaul Husna, pimpinan Haji Medi. Bukan, Ustadz Ali juga. Yang saya hormati. Majelis Taklim Asmaul Husna yang dipimpin oleh Ustadz Ali juga. Ya. Jadi borong lah kalau ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini rasanya tidak baca, aku mengungkapkan rasa terima kasih, ya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya khusus kepada guru kita Ustadz Ali yang telah memberikan kesempatan untuk aku ini silaturahmi di majelis yang sangat mulia ini. Tidak cukup silaturahim ini baik, cuman aku ini bawa wong rumah juga. Dia ini ada my wife. Itu yang diapit oleh Bunda sama Mbak Tri itu. Nah, rumahnya my webnya ini, iya.
Cireni, Ibu, Cireni. Nah, Cireni. Nah, itu. Iya. Enggak usah tegak, enggak usah. Uji Ustaz Ali tadi, Ustaz, ngapa baca cek pau tu agak kusut ni kan malam ini? Ujiku tenang baik, sudah ini cerah lagi dia tu. Dan apa yang didoakan oleh Ustaz tadi, mudah-mudahan yang seluruhnya itu ya, seluruhnya yang berpartisi ini cara ceramah belum makan ini tak? Soalnya dijanjikan pindang ini tadi. Insya Allah galau-galau kita ini ya, mulai dari donatur terutama. Aku sempat terenyuh ya, ada anggota pengajian Ustaz Ali ini yang menghibahkan tanah seluas 1,5 hektar. Ibu apa? Hajah mana itu? Oh, subhanallah itu ya, luar biasa itu. Aku dah pula lah nak kaget belum ini. Ada jadi ya. Memang ngomong dengan wong yang lah sudah paham ini saro dia. Sebelum yang ngomong ke dia lah tahu duluan itu nah. Itu yang aku paling benci nian, tahu tak kamu? Ayo. Barulah nak lemak-lemak ngomong. Bapak Ibu, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari kami putar di antara manusia ini sangat cepat ya, sangat cepat. Dan ini waktunya Ustadz Ali dan kawan-kawan untuk berkiprah maju ya. Karena apa? Karena memang generasi beliau inilah yang sedang diharapkan saat ini. Apalagi beliau ini masih muda, belaga ya. Ini Ustadz yang multi talenta beliau ini. Iya, segalanya pacak dia ini. Nyopir pacak, mancing pacak, mancing masalah. ini mic ada di aku ini masalahnya. Iya segalanya itu ya. Dan tak kata orang yang tak kenal dengan Ustaz Ali ini nah. Bukan di Palembang bae ini, di kabupaten kota ini itu ya. Di Oku Timur itu ya, Prabu Muli, Tanjung ini, Muara Inim. Di mana lagi? Di apa kabupaten yang baru ini? Muara Tara dan lain sebagainya. Inilah sudah go internasional beliau ini. Nah, iya. Makanya nak dijago nian, wajar kalau beliau ini mendirikan Asmaul Husna ini. Harus dikawal nian ini. Yang ada dikawal. Ini manusia langka ini. Iya. Nah, kamu udah percaya. Jika dua tiga hari belakangan ini kan beliau nak diterbab uang. Itu ya. Ini kalau ada uang yang niat jahat, wah kehilangan kita. Kalau aku ni dah pulak lah. Lah sudah generasi yang lah sudah aku ni. Dah pulak je ya. Yang paling-paling yang nerbab aku ni cuma cek pau tu lah. Iya. Bukan. Maksud aku itu tak berguna lagi kalau nak uang nak nuja aku tak berguna lagi. Lah ada potensi lagi sebenarnya dia. Nah, aku alhamdulillah itu uji Ustaz baik setahun yang lalu tu uji Ustaz itu dia nempa aku ni padahal 2-3 hari yang lalu. Iya. Memang jadwal dan kosong ni ini. Tapi aku ikhlas lillahi ta'ala aku dia. Memanglah generasi dia niat. Aku lah sudah, dulu lah sudah lah pernah aja. Nah, yang sangat kita perhatikan ini ustaz-ustaz yang muda ini nah. Dijago nian ini. Sebab kemarin-kemarin kan lah banyak terjadi dia, lah banyak. Kalau bangsa kita ceramah Ustaz di belakangnya itu agak kosong, itu harus hati-hati juga dia. Ini kan aman, masalah ini aman. Belakang ini kan ada iwak di sini nih. Iwak emak sini nih. Kalau di daerah-daerah itu harus dijaga itu. Itu Syekh Ali Jabir yang besar tinggi lagi kena itu nah. Kena tujuan sama mati dia. Kita tidak tahu ujung lading itu barangkali ada
Ada kopi apa racun apa tak tahu kita. Di Kayu Agung mah itulah, di Oki mah itulah, sedang ngimami itu langsung ditujah wong. Ini sejarah terulang ini, adik-adik anak-anak ya, terutama Laskar Asmaul Husna. Setahun sebelum Kiai Zain Syukri dipanggil oleh Allah, beliau itu ngimami zuhur di Masjid Agung. Tahu-tahu ada wong yang nganar-nganar nak nujah dia, nak ngapa dia. Akan tetapi beliau sudah siap, dia sudah siap. Ada yang membela dia, ada yang ngalangi dia. Beliau selamat. Tapi setahun kemudian beliau dipanggil oleh Allah. Nah ulama nak dijago nih ya, ustaz-ustaz nak dijago. Kan ada di Oki itu, sedang ngimami itu ya. Itu jawang sampai mati oleh saudara. Sampai mati dia. Makanya kalau umpamanya ada kawan-kawan yang ada diamanati untuk jadi imam itu ya. Kalau baca ngimami jangan ngadep kiblat, ngadep jamaah. Nah, kaget belum. Maksud. Nah, ada apa ini? Apa, Mang? Aku curiga budak ini. Iya. Wen. Yan. Ciren ini jamaah kita ni apa bukan ini? Nah, sudah. Duduk ke sini, Pak, sudah. Yolah. Yo. Aman, Ini penampilan besar tinggi lonjong mah ini. Jadi gawe ini. Kalau aku dak bulo lah, Bapak Ibu, kalau aku nak keno lah. Cuman aku kesian dengan Cek Pau. Itu berkelakar memang lebih. Bukan Bunda. Lah, masa mau pindang tadi? Sudah, ya. Ini aku ngomong untuk yang lain. Cukup Ustadz Ali dengan kawan-kawan manggil Bunda ini Bunda, ya. Kalau yang lain enggak usah. Terutama Cek Pau jangan galak dipanggil Bun. Ya, kaget jadi buntelan. Iya. Galak dipreset ke wong ini hari ini. Mestinya Bunda kan bagus, ini buntelan. Ah, iya gitu. Kalau terdengar dengan aku marah, kepala uak kau, buntelan. Bukan gampang ngambil Cek Pau ni, tahu tak? Oi, ini nak mati kesaronyo ini, ngambilnya. Selisih aku ni kan 14 tahun itu ya. Lama kincer lama dia ni. Cuma dia ni Cek tak tahu itu nah, aku benci. Iya. Tidak juga. Pokoknya kita berkelakar malam ini. Bapak Ibu, jadi sekali lagi kita doakan itu ya. Ada 3 minggu yang lalu ya, Ustadz yang masuk rumah sakit itu ya. 3 minggu yang lalu. Beliau ini padat merayapnya ya. Memang kondisinya memang luar biasa, sehat beliau itu ya. Cuman kalau ngisi acara itu melebihi dari makan pel, makan obat. Kalau kita makan obat paling 3 kali. Ini 5, 6, 7 kali ceramah itu nah. Ngapa dak loyo gitu? Dari sana ke sana kadang-kadang tidak makan, sini tidak makan, balik ke rumah habis nasi, tidak makan dia. Iya, lagi makan di luar. Saking banyaknya acara beliau nih nah. Makanya beliau kemarin itu drop itu. Bukan karena penyakit apa bukan, memang kecapean beliau nih. Belum makan juga. Karena pikiran beliau tuh supaya ngabul ke hajat uang. Nah, karena beliau ini sama dengan almarhum Ustaz Taufik. Dak pacaknya ndak ngabul ke hajat uang. Di pesantren dulu kami ini diajarkan itu ya. Man qadha hajata akhihil muslim qadallahu lahu hajatahu. Siapa yang galak ngabul ke hajat sesama kita ini, hajat-hajatnya pasti dikabulkan oleh Allah. Iya. Inilah prinsipnya itu, nah prinsip beliau ini. Di mana siapa yang berkendak dengan dia, yang berhajat dengan dia, dikabulkannya. Makanya drop beliau ini dia. Cuman itulah balasannya. Segala cita-citanya kabul galo ini. Nak rumah ada, nak tanah ada, Asmaul Husna siap. Mobil untuk apa ini? Ambulan. Ambulan ada, mobil kamu nak mati ada. Lah disiapkannya dia.
Bahkan kebutuhan dia yang dunia ini luar biasa ini dia. Woi, kalau kelas-kelas kami ini kalah galo kami ini. Iya dia wawa kelas apaan saya tidak ditolenya kami. Iya, saking dia menghormati aku yang tua ini, dimintanya Haji Medi untuk nyemput kami yang dua laki bini. Tidak gampang gitu ya. Luar biasa. Pakai Alphard, men. Alphard, iya. Rasa-rasa pecah pengantin baru kita tadi. Dah. Iya. Oh, jangan ditabu-tabu ini. Kamu nih. Tahu apa? Yang bertampung-pampung. Iya. Jadi ya bener Ji, barulah kami ini nak lemak lah sampai di sini. Oh, jago. Lain dengan apa lain rupanya dia. Ngenyut. Nah. Iya, ngenyut kan. Cuman mak itu aku minta tadi kalau pacak ngantar ke pengantin, mayar aja. Ah, jago ini. Tidak gratis. Ya sekali lagi kita doa gitu ya. Beliau ini sehat. Apalagi yang akan datang nih beliau ini kita doakan supaya yang 1,5 hektar tadi jadi kenyataan. Nah, dia pesantren pendidikan Islam untuk anak-anak bangsa ini insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kami cuma berdoa Ustaz. Ya, berdoa mudah-mudahan lancar galau ibu. Ya, mudah-mudahan ini jadi amal jariah. Ya, kami doa ke ibu mudah-mudahan sehat. Cuma jangan Ustaz aku juga kalau baca. Aku tak pula lah, nak 1,5 hektar tak pula lah aja. 1/4 hektar jadilah. Dan aku ini memang selama ini belum punya apa-apa. Dia numpang di rumah aku nih. Rumah katik, bedeng katik, kan kalau katik. Numpang di rumah aku. Iya. Cuma jadilah sabar itu ya. Jadi walaupun senior lah umur, bukan tua bukan, STW gitu ya. Tapi ya kita ikhlas dengan Ustadz maju nih gitu ya, luar biasa. Insya Allah 2-3 hari lagi beliau ini nak ke Tanjung Senai. Untuk apa ini? Rekaman nyambut bulan suci Ramadan. Nah dia jadwal beliau lah nunggu galau ini. Sementara aku kosong Ustadz. Iya. Kosong nih anakku. Makanya aku terima kasihnya di job ini nah. Kalau baik jangan lupa ini pokoknya. Nah dulu waktu corona kemarin, corona mulai bulan apa? Maret ya. Kosong galau itu, di cancel galau itu, manyun kami 2 laki bini nah. Iya, pecah uang yang kurang ingatan itu nah. Iya, walaupun tidak sebanyak Ustaz Ali tapi jadilah. Tapi di cancel galau. Ya, dak kate lagi konfirmasi kate. Ya. Konfirmasi kate. Apa pengurus panitia itu minta maaf, apa nginjuk jeruk sekilo jadi tidak. Ya sudah juga tahan kelade juga. Sabar baik ya. Selama ini ngongkon wong sabar, ini kita sabar itu ya. Nah malam ini dia untuk yang kesekian kalinya kita berkumpul. Doa-doa dari zikir tadi nah hebat loh. Kalau kabul galau, luar biasa itu. Hajat kita dikabul ke, dosa kita diampuni, dapat sampuni. Dia Asmaul Husna ini zikirnya lengkap nih dia. Makanya nak butuh ikhlas. Nah dia ikhlas dalam hati menghadiri atau ngajak uang. Semakin kita banyak ngajak uang, mandalla alal khairi kafa'ilihi. Siapa yang ngajak uang, menunjukkan uang ke perbuatan baik, seperti dia melakukan kebaikan itu. Jadi kalau umpamanya Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak remaja ya, ngajak. Semakin kamu ngajak itu, semakin besar pahalanya itu. Yang penting lillahi ta'ala, majlis ta'lim, majlis zikir. Itu adalah raudhah, taman surga itu. Taman surga. Belum kita masuk surga, kita lah sudah ada di taman. Nah, tinggal lagi kita masuk. Nah, masuknya itu ada kuncinya itu. Nah, kuncinya itu bertanya dengan kami ini. Jangan dapat bertanya, kami ini yang tahu kuncinya. Tidak murah itu, mahal itu, men.
Jadi ada sekelompok, dengar-dengar kebayang ini. Ada sekelompok manusia dia, sekelompok manusia banyak nih dia. Kan surga itu malah ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar al. Aku nak minum lah. Iklan dulu. Iklan. Jadi kita yang beramal, beribadah di bulan Rajab ini, bulan Rajab itu ya, ini namanya Rajabiyun. Rajabiyun itu artinya wong yang beramal, beribadah, apapun bentuk ibadahnya itu namanya Rajabiyun. Rajabiyun itu kagak dipanggil. Nada munadin, ada panggilan dari jauh. Kalau nada munadin itu panggilan dari jauh. Tapi kalau naja munaji itu namanya panggilan dari dekat. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna panunaji au ba'idun panunadi. Nah, ya Rasulullah, Tuhan kita itu sebenarnya parah. Apa jauh? Kalau parah kami nak bermunajat, kalau jauh nak kami panggil kuat-kuat. Nah, rupanya turun ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, rupanya Allah itu dekat. Kagak ada panggilan. Aina rajabiyun? Mana wong yang beramal beribadah di bulan Rajab? Amal kita inilah yang hadir pengajian Isra dan Mi'raj. Terutama kali yang sedekah, yang berimpak gitu ya. Baca tasbih yang di Asmaul Husna tadi. Baca solawat ya, baca istighfar. Apalagi kalau kita baca doa. Kan kalau dipimpin doa gitu nih dia. Selama bulan Rajab. Apalagi di akhir bulan Rajab ini. Doanya supaya kita diberkahi di bulan Rajab. Diberkahi bulan Sya'ban. Sampai ke bulan. Nah, itu doanya dia. Allahumma barik lana. Bima rozaqtana. Allahumma barik lana. Fi Rajabah. Itu kalau wong yang tahu dia harus siap-siap sudah. Sinyal itu balago, itu main balago itu. Iya siaplah, anggar ilah pindang tuh maksudnya. Mana Yan? Ainar Rajabiyun, mana wong yang beramal di bulan Rajab ini? Ya, tahu-tahu dikawal oleh malaikat Jibril, Mikail, malaikat rahmat, sampailah menyeberangi Siratal Mustaqim itu kalbarkil khatib, pecah kilat menyambar. Jadi kita ini kagak nyembarang Siratal Mustaqim itu pecah kilat menyambar, tahu-tahu sampai. Nah, tahu-tahu sampai gitu ya. Padahal Siratal Mustaqim yang digambarkan dalam hadis itu kalau nak nyeberangi secara normal 3.000 tahun. 1.000 naik, 1.000 turun, 1.000 lurus. Nah, galau-galau nyebrang itu lain-lain. Lain-lain itu ya. Kita yang beramal di bulan Rajab. Kagak dimasuk bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Karbarkil khatib. Pecah kilat. Tahu-tahu sampai. Nah, sampai-sampai malaikat nanya. Man antum? Siapa kamu ini? Hal wajabtumus sirat. Kamu terjengok dah Siratul Mustaqim. Kami umat Muhammad dah terjengok. Tahu-tahu lah sampai di sini kami ni. Nah, uji kita galau-galau itu tadi ya. Tapi ada orang yang nyebrang Siratul Mustaqim. Mai itu nyebrang, nyampak selangkah, nyampak selangkah, nyampak galau dia. Itulah orang kafir itu nah. Ada lagi orang yang nyebrang Siratul Mustaqim itu karib, pecah angin. Ada lagi pecah kuda, tergantung dengan amal. Ada lagi yang lambat nih itu ya. Keletak. Lama surga kalau dia baru sampai. Inilah yang lambat ke masjid itu nah. Khotib lah naik mimbar baru masuk. Nah, itu rombongan sian Asmaul Husna itu. Wen. Gancangi ke masjid itu ya. Sampai juga, tapi uang lah masuk kalau dia baru nyampe. Nah, sampai yang di dalam itu, nah baru nyampe Mang. Iyo. Ngapa lambat tadi? Nah, tergantung dengan amal kita dia. Jadi kalau nak sedekah langsunglah dia. Jangan ditunggu-tunggu. Sebab apa? Kalau nak nurutkan hati, limadza yusammal qalbu li annahu yuqallib. Ngapa sangkan hati ini dinamakan hati? Karena hati ini berbolak-balik. Kalau nak beramal, gancangi, cepeti. Kalau nak ngenjuk wong, ngenjuk kelah. Nah, dia kalau nak ngenjuk ustaz, metu kelah.
malam inilah. Sebelum ceramah ini, habis inilah. Titip kelar dengan Cek Pau. Cek Pau. Kurasa bebala malam ini kurasa. Jangan lama-lama ceramah malam Jumat ini, tahu tak? Oh, yang kecil-kecil jangan ngomong. Tertidak. Nah, kan baru tahu Cek Pau. Nah, aku tuh kepengen mah itu nah Cek Pau tuh nah. Dinilai Ustad. Anu tadi deh, ngapalah Rai Cek Pau tuh cak kusut nian. Cukup kaget. Ya sudah ini tunggulah aja. Besekkan dengan bunda tuh, bongkosi kindang tuh muka. Di samping masak di sini bongkosi ya. Untuk kita malam ini, Bu. Kamu ini. Bapak Ibu, kawan-kawan dari Asmaul Husna, ada suatu question. Pertanyaan. Ngapalah sangkan Nabi kita itu sebelum Isra dan Mi'raj itu dadanya dibelah, hatinya itu dibersihkan. Ngapalah itu ya? Bukan, kamu tuh denger ya? Aku ditanya. Ngapalah sangkan hati Nabi kita itu dikeluarkan, dibersihkan ya, oleh malaikat dengan para bidadari yang datang dari surga ya. Padahal Nabi kita itu bersih. Nabi itu bersih itu ya. Sebelum Isra dan Mi'raj kan dioperasi dulu, dibersihkan dulu, disucikan dulu dengan banyu yang datang dari surga, macam-macam kan sejarahnya itu ya. Nah, ngapa itu? Bukan, kamu tuh dengar dah. Ngapo? Ya sudah, ada usahlah dijawab itu ya. Artinya apa ini itu ya? Artinya pada saat kita berjumpa dengan Allah itu hati kita harus bersih. Ya, amal ibadah kita itu kalau nak diterima harus bersih. Al-Islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nazif. Islam itu kan identik dengan kebersihan, kesucian, kerapian, keindahan. Tidak bakalan masuk surga kecuali wong yang bersih. Itu ya. Amal apa baik kalau kotor tidak bakalan diterima. Salat, salah siko di antara 3 syarat ini. Baju, pakaian, badan, pakaian, tempat ya. Kalau kotor tidak bakalan diterima. Itu ya. Zakat mah itulah, haji mah itulah. Nah Ustaz nih, Ustaz mimpin haji umroh dia. Berkali-kali nginjau ke manasik haji Ustaz Ali ini. Hati-hati yang kos kamu ujinya dia. Yang bersenian, jangan dikotori. Kalau kotor tidak bakalan diterima haji kita, umroh kita, tidak bakalan diterima. Walaupun talbiyahnya itu sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sudah, jangan diturut. Itu contohnya itu ya. Sampai ke sana. Yang bawa duit bersih, bacanya sama. Yang bawa duit kotor, bacanya juga sama. Tapi yang bawa duit kotor tadi dari hasil korupsi, dari hasil boleh merampok, sumbernya dari yang haram, yang tidak jelas dan lain sebagainya, dijawab oleh Allah. La labbaik la wala sa'daik. Tak kata labbaikan, baliklah ke bukit sana. Baliklah ke Suro sana, baliklah ke Tangga Buntung sana. Jadi ya, ngapa? Duit yang kau bawa ke sini ini duit haram, duit kotor. Tidak diterima dia. Makanya haji itu banyak orang gilo haji atau haji gilo. Iya. Kalau gilo haji berarti tiap tahun nak pergi haji. Ada yang haji gilo balik dari haji milo-ilo. Mawa duit haram tadi nah. Ya. Apalagi kalau mawa duit 10-12. Oh, selesai. Minjem 10 balik 12. Anak ke duit. Selesai dia. Makanya nak bersih. Makanya Bapak Ibu, rumah kita harus bersih ya. Kamar kita, kamar mandi, halaman kita, penampilan kita. Coba jengok kamu dia, Ustaz Ali setiap ceramah bersih dia. Bukan main pakaiannya tuh setrikahannya lincip nih di sininya. Lincip, bukan main. Nah bersih dia. Wan aku ini biasa be. Iya biasa. Biasa cara wong nyentrika umur 50 ke pucuk. Nah. Ngelenyut. Walaupun kenceng tak sekenceng nih. Cuma jadilah rapi juga, rapi. Ya. Foto. Sudah tadi ya. Islam itu bersih ya. Jangan kita tidak bersih.
Sedekah mah itu juga. Sedekah kalau bersih itu coba jengok ya. Ini ada jeruk bersih, ada anggur, ada apa botekan ini segala macam ini. Ada bersih kalau lemah makanya. Nak sedekah juga harus bersih. Masuk ke kota amal, jangan yang buruk-buruk. Besok hari apa ini? Hari Jumat. Nah, pilih duit yang anyar-anyar. Baru bagus itu ya. Mak itu masuk ke celengan atau kota amal, masuk ke yang bagus-bagus, yang anyar-anyar, yang bersih-bersih. Pengurus masjid kapan nyingoknya yang anyar-anyar? Ladas dia. Kapan yang buruk-buruk? Duit buruk-buruk ini dia lesu dia ngitungnya tuh nah. Nah, dia makanya nak ngenjuk wong yang bagus-bagus, yang anyar-anyar, jangan yang buruk-buruk. Dia kalau kita nak nyingok hati kita bagus atau tidak, bersih atau tidak, jingoklah kita sedekah tu lah. Nah. Kalau kita sedekah yang bagus-bagus, hati kita bagus. Sebab di dalam badan kita ini, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah di badan kita ini ada segumpal daging. Kalau bagus, segala anggota badan kita ini bagus galau. Tapi kalau segumpal daging itu bernoda, kotor dan lain sebagainya, berpengaruh itu. Kalau hati kita ini jahat, ya hati kita ini kurang bersih, kejingoan dari rahi. Casingnya tuh ada lemak nyingoknya tuh. Iya, umpamanya dia punya penyakit dengki, ya dengki. Dia nyengok kita dengki itu nak, lah kosut nah. Baca apa ini? Dah setuju nyengok kita tuh ya. Nah kami yang galak ceramah ini, tahu dengan kamu itu setuju atau tidak? Tahu kami ini. Sebab kami pantau kalau no kejingoan dia, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang pecah gerem, ada yang nak marah. Tahu kalau kami ini menguasai medan men. Iya. Cuma lah tak bagus lagi ceramah lah tua ni tak bagus lagi kurang gitu ya. Karena apa? Bawa lapar. Jadi nak dibersihkan hati dia bersihkan. Dari sifat apa? Dari sifat dengki, dari sifat ujub, sombong, dari sifat apa lagi? Ria. Ada 3 penyakit hati ini yang harus kita bersihkan. Yang pertama iri, yang kedua sombong, dan yang ketiga ria. Nah inilah penyakit ini ya. Harus dibuang jauh-jauh ini. Sebab segala amal ibadah kita kalau punya yang 3 ekor ini, habis sudah selesai ya. Apa yang dikatakan oleh Ustaz Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang di Mekah itu ya, almarhum Allah yarham. As-sam'u wa tawadu' khairun walau qillatil ilmi. Dia tak patuh dan taat itu ya. Dia tawadu walaupun dikit ilmunya lebih baik, lebih aku senang ya daripada wong yang banyak ilmu punya sifat sombong dan pengkhianat. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang ini dihadapkan dengan masalah yang sangat luar biasa ini ya. Ada 2 hal yang jadi pikiran kami kita galau-galau ini ya, kita galau-galau. Yang pertama, kita akan kehilangan pelajaran agama di sekolah. Ya, benar ya? Nah, ini dari SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Ini anak-anak kita siap-siap tidak menerima pelajaran agama. Akan diganti dengan apa ini? Diganti dengan moral dan kebudayaan. Akhlak dan budaya. Nah, akhlak dan budaya. Inilah sampai kalau dia. Inilah sudah tersebar ini. Lah banyak tahu dia. Di media sosial lah sudah spiral ini. Kalau-kalau lah tahu ini. Iya, viral. Iya, viral. Iya. Apa uji kita tadi dia? Salah spiral. Cara lapar. Ini dia perlu. Nah makanya Ustaz Ali tadi kepengen doa kita galau-galau dia. Doa kami ini kabul ini. Apalagi yang polos-polos ini dia. Yang ini anak-anak kita ini. Didoakan gitu ya. Supaya yang 1,5 hektar tadi tidak lama lagi keluar izinnya Ustaz ya. Izinnya keluar dia. Status tanahnya itu loh sudah jelas, jangan mak jelas itu ya. Yang harus jelasnya bagus sehingga banyak dari kaum muslimin muslimat para dermawan kita galau-galau ini jangan juk kesempatan wong siko. Beliau ini pacak bae dia. Ustaz ini pacak bae nak bangun siko wong pacak. Diparainya Ajalim selesai. Ajalim itu anaknya.
Anak beliau ini. Iyo. Oh terbalik, bapaknya. Bapaknya. Ya terserah kamu lah. Kapan beliau marah ya Jalim dengan Habib Mahdi selesai urusan. Cuman ngapo sangkan dari parainya duluan. Ngenjok kesempatan kita galo-galo ini untuk beramal, beribadah. Supaya ada apa ini? Supaya ada amal jariah kita. Kalau dia ke dia kalau dia masuk surga kita telat. Nah kita ini dia ittaqullaha mastata'tum. Beramal, beribadah, berimpak, bersedekah sesuai dengan kemampuan masing-masing kita. Yang ada duit 1.000, 10.000, 50.000 silakan. Kalau nak 1,5 barangkali ibu hajat 4. Barangkali beliau ini juga pacak nyelesaikannya. Nah, kalau pacak dulu lah bu. Iya, setengahnya. Pacak kami setengahnya. Iya dia pacak baik beliau. Cuma nang kesempatan itu ya. Ustaz Ali kaget ceramah sana sini. Bukan untuk dia, bukan. Untuk umat. Nah dia. Supaya apa ini? Supaya anak-anak kita umat Islam ini menerima pelajaran agama. Nah ini nak kacau lagi pelajaran agama ini kaget ya. Pelajaran tentang Islam, iman, ihsan, tauhid. Habis ini kaget. Apalagi sifat-sifat 20. Selesai. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis tidak diajar ke dia di sekolah itu kakek. Mana cara kita mengantisipasinya, mengimbanginya? Ada madrasah, ada ma'had, ada pesantren, ada majlis. Itu dia. Ini uang lah sudah banyak gerem dengan kita ini. Pemerintah tidak memihak ke kita lagi, apalagi ini nih nak dia. Kalau undang-undang tentang miras ini gol, selesai kita. Pemuda-pemuda kita, anak-anak kita jadi pemuda-pemuda yang pemabok, teler dan lain sebagainya. Naik pula aku nih caknya. Ya, jadi bapak ibu. Itulah maka aku nak minta kawal dengan Cik Pau tu. Dia tu ada kode khusus. Turun. Dia turun kedikit tensinya, turun kedikit. Apa jadi lah sorry. Nah, jadi itu ya. Ini luar biasa ini itu ya. Umat Islam harus bersatu. Persatuan dari majelis inilah ya. Dari majelis kita, ibu-ibu dia, anak-anak kita, para remaja kita. Ini kalau kita biarkan ini keluar ini ya. Undang-undang melegal ke undang-undang tentang miras ini. Subhanallah. Di Palembang ini ya. Ini kita pantau dalam sebulan 2 bulan belakang ini itu ada kafe-kafe yang sudah menjamur. Nah, dia pecah jamur di musim hujan. Di sana kafe, di sini kafe, di sana kafe, di sini kafe dia. Benar itu. Sebab kami dua laki bini ini kadang-kadang memantau. Memantau. Nyingok-nyingok. Takut salah masuk. Kami nak makan dua laki bini di pinggir jalan, tahu-tahu masuk ke kafe. Kagak dikata, Wak Haji salah kamar Wak Haji. Ya. Ini banyak kan. Di Mak Rayu itu. Coba juga Mak Rayu itu. Yolah kalau itu. Ada bakso judes. Ada bakso nyenyes. Kalau yang di sana itu ada bakso apa namanya? Bun. Katanya percon. Bebe muat bebe ini. Bukan, ini anggota kita bukan. Apa nih dia? Ada bakso yang sikonya tuh bakso apa granat ada. Percon mana ada bi? Iya, bakso granat yang ada tuh. Nah, dia, bakso beranak. Sudahlah lama. Beranak tuh lama cocong ini hari ini. Kamu nih, bukan aku udah tahu, tidak. Dr. Jo di situ tempatnya. Alhamdulillah, aku belum pernah belinya. Nah, jadi ini bahaya ini dia, bahaya. Uang yang tidak yakin dengan Al-Quran berarti keluar dari Islam. Uang yang tidak yakin dengan peristiwa Isra dan Mi'raj berarti keluar dari Tauhid. Uang yang tidak yakin dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran tentang miras, itu keluar dari Quran, keluar dari Islam. Kalau larangan tentang
tentang maling, korupsi dia cuma sikok. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalamin ila akhir ayat. Kalau berzina cuma sikok, wala taqrabuz zina. Tapi kalau miras 3 kali, 3 tahap dia tu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sekali dia. Mereka akan bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hukum miras, minum-minuman keras ya. Kita ni sabu-sabu dia, heroin, ganja, sama itu galau-galau dia. Kul fihima ismun kabir. Perjudian, minum-minuman keras itu dosa besar. Manfaatnya ada tapi dikit, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ada manfaatnya, ada dikit. Cuman untuk apa ini? Supaya penampilan pede. Itulah yang dilakukan oleh siapa ini? Artis-artis kita itu yang narkoba itu nah. Supaya tampilnya pede, manggungnya pede. Tapi dosanya lebih besar. Terakhir yang terlibat itu anaknya Roma itu siapa namanya? Menunggu. Menunggu. Judulnya itu menunggu. Sekian. Nah itu nah lagunya. Aku sebenarnya lama nunggu momentum dengan Cek Pau ni lama dulu. 14 tahun kuintik ke uji ku anak siapa lah. Ini juga. Dia dulu kan SMP dulu, Bun, Cek dia. SMP dulu. Makai rok pendek nah. Iya, uji ku anak siapa? SMP. Belum balik dia tu belum. Uji ku anak siapa? Rupanya anak Pendi anak jual kelambu. Yolah ini juga. Sudah aku catat itu, aku catat. Balik aku ke Jawa, ngomong dengan mak aku nampak budak itu. Supaya kabul alhamdulillah itu ya. Balik-balik dia lah sudah berjilbab. Mak kau galak dah dengan dia. Galak cukup mak. Jenguk dulu, jenguk galak. Cuma nak bertemu sekali lagi. Ngapa? Supaya tak berjilbab. Nah, aku khawatir tak kati kuping. Nak bertemu 2 kali, laju selesai. Tidak pacar-pacaran, tidak aku. Tidak pacar-pacaran itu ya. Gratis. Nah, dia rumah para rumah tu lah dia ni. Iya. Adik dia. Tahu-tahu datang, 2 kali datang, yang ketiga langsung lamaran, akad nikah. Selesai dia. Emas setengah sesuku, boleh ngutang. Iya, murah meriah bibi itu. Iya. Nggur ke mini hari belum terbayar utang mas itu. Sabar ya. Kayak aku balik ini balik ke. Dah. Jangan nak nyelit-nyelit tu. Kayak berbala kita malam ini. Yang kedua, dia ayat yang kedua, wala taqrabus salata wa antum sukara. Rupanya masih nak minum, dia masih nak mabuk. Ayat yang kedua dia datang. Jangan kamu dekat-dekati sholat. Jangan sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Ngapa ini? Wong sano itu sahabat Nabi tak galak ninggal ke sholat. Tapi tak galak juga ninggal ke miras. Waya-waya kita ini seloki, 2 loki, segelas 2 gelas. Kecil itu. Di Mekah itu sahabat Nabi itu kambang. Kambang belakang rumahnya itu. Nyebur sambil minum dia itu. Ini baru minum segelas 2 gelas lacak tenggeng. Kecil lah. Itu ditahu kaji medi baik itu. Takut anu jadi medi dia. Jadi minum tapi nandak ninggal ke sholat itu ya. Sholat lah Umar bin Khattab ini. Ma itu sholat, maca kul ya ayyuhal kafirun, dak sudah. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidun ma'abatum. Berkeliling di situlah. Dak sudah. Sampai di belakang sahabat yang kecil itu ngomong, lakum dinukum. Baru sudah. Dilapor ke oleh sahabat itu, ya Rasulullah, Umar bin Khattab ngacu, maco kuliah kafirun. Baru turun ayat lagi yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jangan dekat-dekati namanya miras. Itu adalah perbuatan setan. Nah, dia termasuk perbuatan setan itu yang galak makan berlebihan, mubazir. Apalagi yang galak ngembek jeruk di tempat kondangan. Nah, itu juga. Setan kalau itu. Lah iya dia.
Ada yang galak di TV itu ya, ada yang di media itu galak, ada kondangan, ada selamatan, ngantongi jeruk, gitu ya, ngantongi apa segala macam buah-buahan. Itu tidak boleh, haram itu, kecuali ustaz. Ini memang jatah nyunian ini. Nah, tidak boleh itu ya, yang mubazir minuman keras. Nah, ini harus kita lawan. Kita berdoa di majelis-majelis ini itu ya. Yang kedua, perbaiki hati kita, jangan sampai punya sifat sombong, iri, dan takabur, riya dan lain sebagainya. Insya Allah kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, suci, masuk surga berkat syafaat Nabi kita Muhammad. Sudah jadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.